Di dalam Islam, Allah menciptakan jin terlebih dahulu dan juga iblis. Setelah itu, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Setelah Adam tercipta, Allah menyuruh jin dan para iblis untuk sujud menyembah Adam, termasuk malaikat. Namun, iblis tidak mau sujud kepada Adam sehingga dia disebut sebagai si jahat. Adam dan Hawa ditempatkan di surga di sebuah taman. Dan Allah berfirman bahwa janganlah kamu memakan buah kuldi yang ada di taman itu. Iblis yang tahu hal tersebut langsung menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi itu dengan berkata bahwa jika engkau memakan buah kuldi itu, sebenarnya kamu dan kemuliaanmu akan setara dengan para malaikat. Adam dan Hawa yang percaya akan hal itu langsung melanggar perintah Allah dan memakan buah kuldi itu. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Namun Allah mengampuni dosa mereka karena mereka meminta ampun. Lalu Allah menurunkan mereka ke dunia, ke bumi ya. Adam diturunkan ke India, sedangkan Hawa, Siti Hawa ini diturunkan di Arab. Setelah mereka saling mencari, akhirnya mereka bertemu dan akhirnya saat mereka berdua saling mencari, mereka bertemu di Padang Arafah dan Jabal Rahmah. Pengen lihat tempat pertemuan Adam dan Siti Hawa? Kalian bisa lihat di foto di atas. Kedua, ada Adam dan Hawa dalam versi Kristen. Di dalam Kristen, Tuhan Yesus yang pada awalnya adalah firman Allah sebelum inkarnasinya sebagai manusia, Tuhan Yesus adalah firman Allah. Firman Allah ini menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi. Dan Tuhan Yesus menciptakan sebuah taman di bumi yang disebut sebagai Taman Eden, alias surga di bumi, guys. Lalu Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan dia. Adam yang tadinya sendiri, kasihan tuh, Tuhan Yesus kasihan sama dia, terus diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya. Mereka berdua menjadi teman bermain di Taman Eden. Suatu ketika Tuhan Yesus mengatakan, alias Allah berfirman, janganlah kamu memakan buah yang ada di taman itu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Jika kamu memakannya, maka kamu akan mati. Suatu ketika Hawa sedang berjalan-jalan dekat pohon pengetahuan baik dan jahat. Di sana muncullah seekor ular yang di dalamnya sudah ada iblisnya. Ular itu mengajak ngobrol si Hawa, sedang apa kamu di sini? Lalu si ular itu mengatakan, kenapa kamu tidak mau memakan pohon buah ini? Kenapa kamu tidak mau memakannya? Jawab si Hawa, Tuhan melarangnya untuk memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu si ular mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa sebenarnya jika kamu memakan buah pohon ini, kamu akan setara dengan Allah, dan Allah menyembunyikannya itu daripadamu. Hawa yang mendengar ini udah tertarik tuh guys untuk memakan buah ini. Lalu iblis membujuk dia terus menerus. Dalam rupa ular ini, iblis terus saja mengajak dia ngobrol sampai pada akhirnya Hawa setuju untuk memakan buah ini. Tidak sampai di situ saja guys, Hawa memberikannya kepada Adam untuk dimakan. Dan akhirnya mereka sadar mereka tidak punya pakaian guys, dan mereka bersembunyi. Saat Tuhan Yesus datang di Taman Eden, Tuhan Yesus mencari dong di mana Adam dan Hawa ini ya. Lalu akhirnya mereka berdua keluar. Dan Adam dan Hawa mengatakan, maksud aku si Adam mengatakan, aku mendengar engkau ada di taman ini. Dan Adam mengatakan,
Aku tidak memiliki pakaian. Lalu Tuhan mengatakan, dari mana kamu tahu bahwa kamu itu tidak mempunyai pakaian? Apakah kamu sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Dan pada akhirnya Adam mengaku, begitu juga Hawa. Dan Tuhan sangat murka. Pada akhirnya Tuhan membuat mereka keluar dari Taman Eden. Sejak saat itu Taman Eden itu diangkat Tuhan Yesus ke surga dan manusia harus mengalami berbagai penderitaan. Namun tenang saja guys, Tuhan Yesus itu penuh pengasih. Walaupun di dunia ini ada penderitaan karena kesalahan dan dosa, Tuhan Yesus tetap menyertai. Yang ketiga adalah Swayambhu Manu. Swayambhu Manu adalah manusia pertama di dalam agama Hindu. Dalam Hindu sebenarnya banyak sekali versi manusia pertama. Contoh saja, Satarupa merupakan wanita pertama di bumi. Lalu Satarupa ini menikah dengan Brahma. Maka lahirlah si Swayambhu Manu. Dan Swayambhu Manu ini menikah dengan si manusia pertama ini, Satarupa. Ada kisah lain mengatakan bahwa sebenarnya Swayambhu Manu ini tercipta dari kekuatan Brahma yang merupakan pencipta langit dan bumi di dalam agama Hindu. Sehingga setelah Swayambhu Manu tercipta, maka terciptalah pula Satarupa. Sehingga mereka berdua menikah dan menghasilkan anak, cucu, cicit, cece, bahkan sampai sekarang katanya merupakan keturunan Swayambhu Manu. Itu kenapa kata manusia itu di dalam India itu disebut manusia. Manu artinya leluhurnya si manusia, artinya keturunan katanya. Jadi manusia artinya keturunan Manu. Begitu say. Dalam Hindu, Brahma merupakan salah satu dari ketiga dewa utama di dalam agama Hindu yang menciptakan Swayambhu Manu dan juga Satarupa. Dan terakhir adalah dari agama Buddha. Sebenarnya sih nggak ada jauh beda ya. Manusia pertama agama Buddha dan Hindu sama-sama dari kata Mano, katanya dari Manu. Namun guys, karena kan Buddha sangat kental dengan teori mereka yang reinkarnasi, jadi ada kemungkinan manusia pertama mereka adalah reinkarnasi dari para dewa. Begitu guys. Dan juga kan yang menciptakan bumi menurut agama Buddha adalah Dewi Nyiwa. Sehingga di dalam cerita-cerita Chinese, contohnya Sun Gokong tercipta dari batu gitu guys. Itu hasil tambalan dari Dewi Nyiwa. Oke guys, gimana? Seru kan ceritanya mengetahui Adam dan Hawa dalam versi berbagai kepercayaan agama? Oke guys, kalau ada like dan komen-komen di dalam video ini silakan ditekan. Jangan lupa juga subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat video untuk kalian semua. Bye bye.